You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan karena kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu dan juga setiap wawasan yang kiranya akan menolong kami juga semakin efektif melayani Tuhan di dalam generasi ini. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memimpin baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Kami serahkan semuanya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Saya bersyukur boleh melayani malam hari ini dengan teman-teman sekalian. Saya siapkan satu PowerPoint buat kita. Saya dapat info dari kakak-kakak panitia bahwa TPS ya, bahwa kita nanti akan ada waktu. Bagian awal kita akan dengar pemaparan materi, lalu nanti kemudian ada kesempatan untuk bertanya jawab. Ya, sebenarnya kalau lihat temanya, ini bicara tentang bagaimana saudara dan saya bisa dipakai dengan efektif untuk terus melayani Tuhan ya di dalam generasi ini. Bahwa pemuridan terus terjadi, murid menghasilkan murid. Kalau kita juga bahkan punya semboyan SMS, siswa menjangkau siswa. Lalu di mana peran TPS? Saya pikir juga TPS yang adalah mantan siswa juga menjadi orang-orang yang memperlengkapi siswa untuk bisa menjangkau teman-teman siswanya. Demikian juga kakak-kakak staf akan mendampingi TPS dan siswa supaya siswa lebih efektif lagi menjangkau siswa. Nah, yang jadi pergumulan saat ini adalah bagaimana kita melihat tidak mudah ya, tidak mudah karena pengalaman pelayanan berbicara tentang penginjilan, pemuridan ya. Jadi kita kalau mau ajak orang untuk ikut Yesus, berarti kan kita harus datang dengan berita Injil kepada mereka, membawa mereka kenal Tuhan. Nah, ada beberapa data yang saya mau ajak kita mulai untuk lihat begitu ya. Bagaimana data-data ini diolah begitu rupa oleh Bilangan Research ya. Bilangan Research coba memberikan beberapa data yang saya ingin kita perhatikan. Nah, ini hasil survei 2021. Nah, lihat datanya. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ini data Bilangan Research 2021 ketika mereka melakukan survei dengan 1.137 responden yang tersebar di seluruh provinsi. Berarti juga termasuk di NTT ya. Wah, ini kalau lihat data kayak begini gimana ya? Jadi ini jadi pergumulan buat kita semua untuk kita pikirkan. Ini data anak mudanya. Coba lihat lagi. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Wah, kalau gitu ngapain jadi Kristen ya? Kalau ternyata berbuat baik bisa menyelamatkan ya, yang lain-lain juga selamat kalau begitu. Lalu kemudian lihat lagi datanya. 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wah, ini data-data yang cukup menyedihkan, mengagetkan ya. Tentunya kita bersyukur sih ya, cuma 1 dari 4. Tetapi ya, 1 itu pun kalau dari 4, bayangkan itu cukup banyak kalau jumlahnya bertambah. Nah, lalu kita perhatikan ini ya, lebih jauh lagi. Kalau ini anak muda, coba lihat ini data orang Kristen secara umum. Jadi termasuk yang dewasa juga. Nah, ini lumayan menyedihkan juga ya. Orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. 1 dari 2. Lalu lihat lagi.
Data selanjutnya, 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Wah, takut nanti merusak persahabatan, nanti dia nggak terima dan seterusnya. Ya tentu ada faktor-faktor itu yang membuat kita jadi mungkin tidak mau atau malas atau mungkin merasa tidak pas untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Lalu lihat lagi data ini. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Ya, Kak Alex tidak mau menghakimi siapa-siapa malam ini, tapi ini kan data ya. Kalau saya boleh mengajak kita refleksi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan TPS di Kupang, di NTT secara umum, dan bahkan juga pelayan siswa se-Indonesia? Apakah ini juga termasuk data yang terjadi di pelayanan kita? Padahal kita sangat yakin disciples makes disciples. Hanya muridlah yang akan menjangkau menghasilkan murid. Nah, bagaimana mereka bisa jadi murid kalau kita juga tidak datang, kita tidak bawa berita Injil, kita tidak membina mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya menawarkan kita berpikir malam hari ini dalam konteks tema ini dengan prinsip ini. Bagaimana menjadikan penginjilan dan pemuridan itu sebagai gaya hidup, bukan sekadar program. Kadang-kadang begitu siswa baru masuk, oh ini lagi bulan PI, bulan penginjilan. Habis bulan PI sudah lewat, PI berhenti gitu ya. Oh ini lagi mulai rekrut anak-anak, siapa yang mau ikut kelompok kecil. Ayo ini bulan pemuridan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, penginjilan dan pemuridan cuma jadi program. Tapi kita rindu ini boleh jadi gaya hidup. Nah, satu bagian firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan malam hari ini adalah di dalam Injil Lukas. Saya tidak akan expose mendalam karena saya pikir ini bukan perikop yang asing buat teman-teman. Mungkin kalian sudah pernah baca di dalam Lukas 5, 27-32. Yuk kita lihat sebentar perikopnya. Saya bacakan buat kita. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Lewi atau disebut juga Matius ya. Makanya kalau kita perhatikan ini murid Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelayanan yang Yesus lakukan. Menarik kalau memperhatikan di dalam cerita ini, bahwa Yesus itu dikatakan lebih sering bersama dengan orang-orang berdosa ya. Jadi mungkin kalau Yesus sekarang pelayanan gitu ya, mungkin lebih sering di luar gereja daripada di dalam gereja. Dalam arti bukan dengan orang-orang tanda kutip ya, yang tahu firman, tetapi dia benar-benar menjangkau. Dan pelayanannya adalah pelayanan yang membawa orang-orang itu mengenal siapa Allah, dan kemudian bagaimana mereka akan terus bertumbuh di dalam Dia. Kenapa saya memilih kisah ini? Karena bagi saya menarik sekali melihat Lewi. Malam hari ini Kak Alex ingin ajak kita memiliki pemahaman yang menyoroti Lewinya ya. Saya coba balik sedikit untuk kita lihat ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya.
Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, ini seperti sebuah acara perpisahan. Karena di ayat sebelumnya, ayat yang ke-28, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu dia bikin ini. Dia bikin pesta perjamuan. Mungkin itu pesta perpisahan gitu ya. Tetapi bagi saya yang menarik sebenarnya begini. Perjumpaan Lewi dengan Tuhan membuat dia juga rindu. Apa yang dia rindukan? Dia rindukan teman-temannya juga boleh berjumpa dengan Kristus. Kalau lihat ayat 29, dia mengadakan perjamuan besar untuk siapa? Untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Siapa yang undang pemungut cukai ini? Saya yakin ini pasti Lewi undang teman sejawatnya. Orang kantor pajak semuanya datang duduk makan sama-sama. Dan pada waktu itu kita lihat orang-orang Farisi, ahli Taurat bersungut-sungut. Dan kemudian berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kalimat yang Yesus sampaikan bagi saya juga merefleksikan betapa Lewi sadar teman-temannya itu tanda kutip sakit. Mereka butuh tabib. Jadi ketika itu kita melihat bagaimana Lewi punya beban yang besar bagi teman-temannya. Jadi kalau kita bilang dalam pelayanan siswa, kita yang ada di pelayanan ini, baik yang jadi TPS, baik yang jadi staff, kita yang dulu pernah siswa, kita yang pernah dibina di siswa, kita yang mungkin diperlengkapi untuk melayani siswa, maka apakah kita punya kerinduan yang sama ketika engkau dan saya sudah berjumpa dengan Kristus? Maka kita pun rindu membawa orang lain juga berjumpa dengan Kristus. Saya pikir itu filosofi yang paling dasar dari tema malam hari ini, Disciple Makes Disciples. Ini bukan program, tetapi ini adalah sebuah beban dan kerinduan. Ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, kita pun rindu. Bukan hanya mengenal dia, tetapi bahkan memperkenalkan dia. Tadi Kak Alex ingat-ingat lagi ya, waktu saya pertama kali bertobat, saya ketemu Tuhan Yesus dalam perjalanan rohani yang Tuhan izinkan. Saya terima Yesus secara pribadi SMA kelas 1. Karena itu saya sangat berhutang pada pelayanan siswa. Saya sudah lahir dalam keluarga Kristen. Saya besar sebagai seorang anak Kristen yang kelihatannya baik, tapi tidak ada yang tahu semua kebusukan hati saya, dosa-dosa yang saya nikmati. Sampai saya di SMP kelas 3 bahkan sudah dipercayakan ngajar sekolah minggu. Karena saya bisa tampil dengan baik, saya bisa berdiri di depan, mengajar. Tapi saya termasuk tidak serius dalam iman saya, dalam hidup kudus. Dan ketika SMA kelas 1, saya ikut retret yang diadakan oleh Perkantas. Karena sekolah kami dilayani oleh Perkantas. Dan disitulah saya pertama kali mengerti. Ketika itu pembicaranya berkata, saya ingat sekali kalimatnya malam hari itu. Mungkin di antara kalian ada yang rasa sudah lama ikut Yesus, tapi engkau belum pernah buka hatimu sungguh-sungguh terima dia dalam hidupmu. Yang kau lakukan hanyalah kau suka acara-acara Kristen, kau suka tampil di depan begitu ya, kau suka pelayanan, tapi engkau belum pernah buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Wah, malam itu seperti Tuhan menampar saya dan kemudian saya terima Yesus. Saya mengalami perubahan. Dan apa yang muncul? Saya ingat sekali apa yang muncul. Waktu itu yang muncul pertama kali adalah kerinduan supaya bukan hanya saya yang alami ini. Wah, saya ingat itu ya. Saya rindu keluarga saya juga
Karena waktu itu konteks yang paling dekat yang saya pikirin ya keluarga ya. Gimana orang-orang yang dekat dengan saya tinggal satu rumah, bagaimana mereka bisa kenal Yesus juga. Lalu kemudian punya kerinduan karena saya ada di sekolah. Kami namanya Rock Kris ya. Dulu namanya PSK, Persekutuan Siswa Kristen. Saya rindu apa yang saya alami, teman-teman saya juga boleh alami. Wah, jadi waktu itu saya ingat waktu siang-siang kami pernah kumpul beberapa teman kita di satu ruangan di kelas itu ya. Kita kunci gitu, lalu kami gandengan tangan, kami berdoa untuk pertobatan bagi teman-teman kami yang lain. Jadi sebenarnya waktu itu saya harus ingatkan mengingat peristiwa itu. Benar-benar ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita juga rindu orang lain boleh berjumpa dengan Kristus. Dan itulah sebenarnya dasar dari tema kita. Sebenarnya kalau tidak ada perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan, maka sebenarnya kita pun tidak ada berita yang disampaikan. Kenapa? Karena ini kan bukan cuma sekadar berita yang kita hafalkan, tetapi ini adalah sebuah pengalaman rohani dengan Tuhan yang perlu untuk kita sampaikan juga. Nah, jadi teman-teman, saya ingin malam hari ini membagi beberapa bagian untuk kita mengerti. Lalu bagaimana Kak ya? Kalau kita sekarang ini sudah berjumpa dengan Tuhan, kita juga mau membawa berita Injil itu. Yang pertama saya ingin ingatkan, pertama pahami beritanya. Jadi kalau kita bilang ini berita Injil, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, tapi intinya tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kenapa itu jadi berita sukacita? Apakah yang dilakukan oleh pendiri-pendiri agama lain itu sukacita, berita sukacita? Kita melihat bukan demikian. Karena Yesus tahu persis pergumulan terdalam kita, yaitu dosa, dan Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan terdalam kita, yaitu dosa itu. Karena itu Injil bisa dikatakan dalam satu buku yang saya kutip adalah Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi teman-teman mesti perhatikan ini, bahwa Injil inilah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena ada fakta tentang dosa. Tuhan tuh paling tahu pergumulan kita. Kalau pergumulan kita cuma kurang makan, pasti yang diutus bukan juru selamat. Yang diutus juru pangan. Yesus datang dari surga bawa cangkul gitu ya. Yesus kasih tahu bagaimana cara bertani yang baik. Kalau Yesus cuma selesaikan masalah kelaparan, ya udah, kita mungkin kalungnya bukan salib ya, kalungnya pacul semua, pakai pacul begitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu masalah terbesar kita bukan kurang makan, bukan kurang pintar. Yesus pun tidak hanya datang jadi guru agung begitu ya. Masalah kita bukan cuma masalah hukum, keadilan. Yesus datang sebagai hakim, gambarannya ya. Tetapi masalah utama manusia adalah kita jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus jadi juru selamat. Perhatikan ayat yang dituliskan di 1 Korintus 15 ayat 1-3. Perhatikan bagaimana Paulus mengatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus, nah ini perhatikan, telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa sungguh-sungguh berita sukacita itu ada di dalam Kristus. Hanya karena kita berjumpa dengan Kristuslah, maka kita mengalami keselamatan yang kekal itu. Ya, jadi yang pertama, pahami betul-betul beritanya. Kenapa? Kalau tidak ada beritanya, ya sudah, kita nggak ada misi apa-apa. Justru karena ada beritanya, maka kita punya misi. Ya,
Pelayanan ini ada karena ada berita Injil. Makanya kalau sampai pelayanan siswa perkantas tidak lagi memberitakan Injil, tutup saja kita. Kenapa lagi? Ngapain mesti ada? Ini bukan klub sosial, kumpul-kumpul. Kau suka nyanyi, saya juga suka nyanyi. Mari kita nyanyi sama-sama. Beta suka nyanyi, kau suka nyanyi. Sudah, kita tukang nyanyi saja sama-sama. Pelayanan ini bukan cuma nyanyi-nyanyi, saudara. Kenapa saudara melayani siswa? Karena ada Injil yang harus mereka dengar. Kenapa setiap generasi kita cari lagi orang untuk boleh melanjutkan pelayanan ini? Karena Injil harus diteruskan dari generasi kepada generasi. Jadi saudara harus sadar betul bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita lihat tadi ada faktanya bilang, nggak apa-apa menikah beda agama. Oh, nggak apa-apa, Yesus tuh bukan satu-satunya Juru Selamat. Semua agama menuju kepada kebenaran. Tidak demikian. Mari kita berhenti penginjilan kalau ternyata agama lain juga punya jalan keselamatan. Tapi kalau jalan itu bukan jalan yang sesungguhnya, maka kita punya bagian yang sudah mengalami berita itu untuk memberitakannya. Jadi pertama, pahami beritanya. Yang kedua, memahami pemberita Injil, berarti diri kita. Karena Injil itu kabar, maka harus disampaikan dengan kata-kata, dengan tulisan, karena itu kabar. Nah, tetapi di Alkitab, Injil itu bukan hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga secara non-verbal. Kita melihat bahwa sebenarnya hidup yang utuh dari sang pemberita Injil itu jadi penting. Ya, perhatikan kalimat Petrus di 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya tidak mengatakan kita hanya penting hidup saja. Kadang-kadang orang suka begitu ya. Yang satu menekankan penginjilan verbal, harus bicara, betul harus bicara. Tetapi kemudian hidupnya nol besar. Ada yang begitu ya. Wah, ngomongnya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi papa mamanya di rumah bilang, alah ngomong Yesus, kau di rumah saja tidak pernah bantu. Bisa begitu ya. Nah, ternyata kita tidak boleh hanya satu sisi. Demikian juga tidak boleh hanya hidupnya. Oh, yang penting hidup baik, hidup benar, tapi tidak pernah benar-benar memberitakan kabar itu. Saya pikir ini harus menyatu dalam hidup kita. Hanya kalau cara hidup dan perkataan menyatu, barulah ini menjadi penginjilan yang adalah gaya hidup, lifestyle. Ya, jadi kita jadi paham bahwa ini bukan hanya soal bicara, tetapi juga soal hidup. Tapi ini juga bukan hanya soal hidup, tapi juga soal berita yang harus disampaikan. Nah, kalau kita sudah pahami beritanya, kita pahami diri kita sebagai pemberita, makanya jangan hidup dualisme ya. Kalau pas lagi mau kunjungan ke sekolah, tiba-tiba kudus TPS ya. Tiba-tiba kudus, padahal hari lain ternyata masih nikmati porno, masih nikmati hidup nggak benar, hidup nggak beres. Kalau itu yang terjadi, hidup yang dualisme, maka kamu datang itu cuma jadi program. Oh, ini hari saya mesti PI. Adalah saya PI. Hari lain ternyata hidup kita tidak menunjukkan sama sekali kita kenal Tuhan Yesus. Saya pikir itu sedih sekali ya. Penginjilan bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga dibarengi dengan hidup yang diubah oleh pesan itu. Sehingga sebenarnya seperti Paulus bisa bilang begini ya, apa yang kau lihat dari hidupku, beritakan itu. Wow, waktu saya pikirkan itu ya, kenapa berani sekali bicara begitu? Karena dia tidak hanya jadi pembawa pesan, tetapi dia menjadi orang yang pertama-tama diubahkan oleh pesan Injil itu. Ya, mari jangan jadi calo. Calo itu begitu dia jual padahal dia belum tentu pakai. Ya, ini bagus sekali, ayo beli gitu ya. Tapi ternyata dia nggak ikut gitu ya, dia nggak pakai barang itu. Selanjutnya yang ketiga, mari pahami penerima Injilnya. Nah, disinilah kita bisa banyak diskusi sebenarnya nanti. Karena biasanya dalam realita pelayanan siswa, teman-teman harus sadar bahwa generasi berganti ya.
Wah, generasi terus berganti. Kita sedang welcome, ini banyak yang kita layani. Kalau siswa sekarang itu ada kira-kira di generasi Z. Nah, nanti kemudian adik-adiknya lagi itu akan sudah habis abjad ya. Makanya yang ke depan ini namanya generasi Alpha. Nah, bagaimana melayani generasi? Saya pikir mari kita belajar melihat mereka dengan kasih dari Allah. Kadang-kadang TPS tanpa sadar juga ya. Padahal baru beberapa tahun di atas siswa, tapi mulai rasa, aduh anak-anak sekarang tuh, aduh anak-anak sekarang. Nah, kadang-kadang kalau TPS sudah mulai bicara begitu, saya suka geli aja. Kayak kau bukan anak sekarang aja gitu ya. Ya mungkin lalu tanpa sadar kita mungkin membandingkan generasi. Ih, kalau kami kak, waktu dulu, kalau kami nggak seperti itu, oh kami lebih baik dari mereka. Jadi kadang-kadang saya suka pikir begini, betul kamu mau jadi TPS. Kalau isinya pertemuan TPS cuma kamu komplain, kamu terus mengeluh tentang generasi ini, kamu terus bilang, aduh susah sekali dijangkau, aduh susah sekali. Betul susah, tetapi mari punya sikap yang lebih positif. Karena kalau saudara tidak punya sikap yang positif, ngapain saudara tinggal jadi TPS? Berhenti saja. Ya. Makanya jujur saya kadang-kadang sedih juga melihat banyak orang mau melayani orang muda, tapi terus yang keluar dari mulutnya keluhan. Keluhan terus, keluhan terus. Generasi ini begini, 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 begini. Saya tidak menutup mata generasi ini ada jeleknya. Semua generasi ada jeleknya. Kadang-kadang yang tua bilang, iya anak-anak sekarang ini, anak-anaknya tidak tahu sopan santun. Padahal, banyak om tante juga tidak tahu sopan santun, selingkuh sama bini orang, begitu ya, sama gitu. Kadang-kadang kita suka merasa generasi kita paling baik. Oh, kami dulu, lalu akhirnya yang sekarang tuh jelek. Kalau kita tidak punya kasih bagi generasi ini, stop melayani. Tapi kalau saudara masih mau terus melayani generasi ini, minta kasih dari Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Sulit generasi ini. Di WA ndak balas. Tapi kalau tiap kali kita bilang, aduh anak-anak sekarang slow respon. Anak-anak sekarang slow respon. Kamu pernah nggak slow respon? Di WA siapa? Di WA Kak Mada. Kau nggak balas juga mungkin. Di WA Kak Bea. Atau mungkin di WA Kak Ega gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau bicara, dia slow respon. Mungkin kamu juga pernah ya. Jadi kamu tahu sebenarnya perasaannya gimana ya. Memang lagi nggak pengen bales kak. Lagi malas aja gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ya inilah generasi ini. Mari kita berdoa Tuhan berikan kasih yang lebih dalam. Jadi Kak Alex suka simpulkan begini. Kalau kamu kenal generasi ini, kamu punya pemahaman, pengenalan yang dalam, kamu connect dengan mereka, maka itu akan menentukan bagaimana melayani mereka. Baik dari kontennya, tentu Injilnya nggak berubah. Tetapi mungkin pembahasaannya kita harus kontekstualisasikan. Bahkan termasuk kontainernya. Mau pakai apa menyampaikannya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, disinilah saya melihat bagaimana setiap generasi itu sebenarnya punya kebutuhan. Dalam satu seminar yang pernah saya ikuti, seorang pembicara bilang bahwa generasi-generasi ini, baby boomers itu opa-oma kita ya. Generasi X itu mungkin papa mama. Ya, karena generasi X itu saya juga masuk di generasi X ya. Generasi Y ini yang biasa disebut milenial. Lalu generasi Z yang sekarang ini kalian ada di generasi Z, yang kita layani ada di generasi Z. Kebutuhannya kalau generasi saya yang generasi X itu katanya individual, keuntungan. Apa untungnya gitu ya. Jadi banyak yang pragmatis. Tapi kalau generasi Z ini banyak bicara jati diri. Makanya saya menyampaikan, kan beritanya tetap sama. Kalau saya bilang dari dulu dosa ya dosa. Tetapi dosa untuk baby boomers harus dijelaskan dengan pemahaman yang salah. Karena mereka punya kebutuhan benar, salah. Kalau generasi X, kebutuhannya mereka individualistis banget. Maka apa itu dosa yang mereka pahami? Dosa itu adalah apa yang saya suka. Saya. Jadi apa yang saya mau.
Ini menguntungkan nggak buat saya? Sehingga walaupun walaupun pornografi itu salah, tetapi kalau di generasi saya suka bilang ini, tapi kan nggak merusak orang lain. Itu kan yang nikmati saya sendiri. Saya masturbasi, siapa yang dirugikan? Kan saya sendiri yang nikmati. Nah, itu banyak pergumulan di generasi saya. Karena bicaranya individual. Kalau generasi milenial, Y, itu pengalaman, kepuasan. Makanya bahasa-bahasa penyampaian Injilnya adalah, apakah Yesus kepuasan sejatimu? Ya. Lalu kalau generasi kalian yang sekarang ini banyak bicara jati diri. Kenapa? Film-filmnya jati diri semua. Terus lihat lagu-lagu jati diri. Bukan berarti generasi ini nggak ada bicara kebenaran, benar salah. Ada juga. Bukannya nggak bicara keuntungan, ada juga. Tetapi mostly, sebagian besar itu bicara tentang jati diri. Jadi kalau kita bicara Injil, dosa itu membuat kita tidak tahu diri kita di hadapan Allah. Jadi kita kaitkan dosa dengan kehadiran jati dirinya. Nah, ini kan masalah bahasa. Kamu tahu nih kebutuhannya apa. Yang satu kebutuhannya ini dan itu. Dan saya pikir ya jangan cuma lihat begini. Kadang-kadang ada juga yang Kak Alex bilang tadi ya. Mungkin dia generasi Y, tetapi kebutuhannya jati diri. Karena kan sebenarnya jati diri juga kebutuhan manusia yang dasar. Mungkin dia generasi Z, tapi kebutuhannya adalah soal kepuasan. Karena terus nikmati tanpa pernah merasa puas. Jadi, saya kadang-kadang suka tutup atasnya. Nggak usah pedulikan apa generasinya. Tapi perhatikan setiap orang, kenali mereka. Karena itulah kamu bisa tahu kebutuhan dia. Bisa nangkep ya? Nah, jadi kenali kebutuhan orang itu dan sadari bahwa kemungkinan kalau dia dari generasi yang berbeda, dia punya kebutuhan yang berbeda. Nah, karena itu nanti kalau kita menyusun program penginjilan dan segala macam, kadang-kadang kita survei dong siswa kita kayak apa. Di beberapa daerah dulu waktu bicara kontainer, di Jawa, di Sumatera, banyak yang pakai Instagram. Ini kira-kira 5 tahun lalu. Tapi waktu saya ke Indonesia Timur, ternyata masih banyak yang pakai Facebook. Nah, mungkin sekarang sudah mulai berubah ya. Sudah makin banyak di Timur juga pakai Instagram. Tapi kemudian beberapa lagi mulai beralih ke TikTok. Jadi kadang-kadang kita harus lihat nih, platform-platform ini kan berganti-ganti. Jadi tidak selamanya juga. Ketika saya datang ke satu daerah, waktu itu saya ingat saya bicara soal Instagram begini. Habis itu, habis selesai saya ngomong, ada yang datangi saya, Kak Alex tahu, di sini tuh cuma 2 anak yang punya Instagram. Ya ampun. Saya bilang, saya pikir mereka sama. Ini kan generasi Z. Kadang-kadang kita bilang, ini kan generasi Z. Betul, tapi generasi Z di kota sama di desa mungkin beda. Jadi kadang-kadang kita bukan masalah generasi apa nih. Ini kan yang bikin pembagian generasi ini juga kan banyak kan orang bule ya. Jadi saya harus ingatkan, terlepas dari apa kebutuhan atau dia dikategorikan di generasi mana, lebih baik kita lihat kebutuhannya. Nah, bagaimana tahu kebutuhannya? Bergaul, ngobrol, mesti punya koneksi sama dia. Jadi jangan begitu lihat kapan lahirnya. Oh, baby boomers itu. Oh, pasti kebutuhannya ini. Nggak begitu, mesti tanya ya. Lebih jauh. Nah, di dalam mengerti generasi ini, khususnya generasi milenial dan generasi yang Z, memang banyak sekali buku. Tergantung kalian pakai buku apa ya. Saya kadang-kadang baca beberapa buku. Dan itu juga sekali lagi konteksnya luar negeri seringkali. Kita perlu bikin survei yang lebih Indonesia, kira-kira begitu ya. Atau lebih Kupang, atau lebih NTT kalian mesti bikin. Nah, tetapi ada satu pendekatan survei yang kemudian menjadi sebuah teori yang menarik. Tapi dia menggambarkannya adalah kepada kebutuhan generasi yang dia langsung sebut postmodern. Nah, postmodern ini kan mencakup semua ini ya. Nah, dia bilang ini generasi yang dia singkat dengan Epic Generation. Epic Generation itu singkatan dari experiential, participatory, image driven, dan connected. Nah,
Ini adalah teori psikologi dari sebuah buku. Ini buku umum sebenarnya ya. Dari seorang bernama Joseph Fadul. Tapi kemudian beberapa orang, termasuk orang Kristen, menggunakannya. Salah satunya yang terkenal adalah bernama Leonard Sweet. Bapak Leonard Sweet ini tulis buku ya, judulnya Postmodern Pilgrims, The Gospel According to Starbucks gitu ya. Nah, dia mencoba menggali apa sebenarnya, kira-kira bagaimana generasi ini itu terlihat dengan pendekatan epik tadi. Mereka punya kerinduan untuk experiential. Experiential itu pengalaman. Jadi ini generasi yang katanya butuhnya pengalaman ketimbang pengetahuan. Bukan berarti mereka nggak butuh pengetahuan. Kalau kalian lihat seperti itu, jangan langsung pikir, oh generasi ini nggak suka pengetahuan. Nggak begitu juga. Tetapi bagi generasi ini, nah ini buat kalian lah ya, saya juga termasuk gitu. Kita tuh tidak mau cuma pengetahuan, tapi juga mau pengalaman. Nah makanya, nanti Kak Alex kasih contoh lah ya, karena saya belajar iklan. Saya waktu kuliah dulu sempat belajar iklan. Teman-teman tahu iklan-iklan tahun 80-an? Iklan tahun 80-an, tahun 70-an. Itu tuh iklannya itu mengiklankan pengetahuan tentang produk itu. Contohnya ada produk susu ya. Lalu kemudian nanti dikasih tahu nih, susu ini mengandung. Jadi iklan zaman dulu kalau kalian cari itu isinya informasi. Susu ini sekian nabati, sekian protein, sekian lemak gitu-gitu. Jadi susu itu iklannya menampilkan apa yang menjadi pengetahuan isi dari susu itu. Tapi lihat iklan tahun 80-an akhir 90-an sampai sekarang, iklannya menawarkan pengalaman. Jadi kadang tuh nggak ada lagi isinya tuh. Nggak ada lagi menampilkan isinya ini. Apa yang ditampilkan? Pengalaman dengan susu itu. Wah, jadi saya ingat dulu pertama kali itu iklannya. Jadi buat orang generasi saya yang dulu biasa dengan iklan yang isinya adalah keterangan, tiba-tiba berubah, iklannya itu adalah iklan pengalaman, kadang kayak nggak nyambung. Tiba-tiba ada iklan gini, ini iklan susu ya. Kalian tahu, masih ingat mungkin yang, ya mungkin nggak ada yang seumuran saya ya. Dia anaknya beginiin telinganya, lalu dia pegang, terus dia bilang, Ma, sampai. Pernah lihat iklan itu? Apa yang disampaikan? Bukan isi susunya. Tetapi pengalaman minum susu itu membuat anak kalau sudah gede suka dibilang begini, bisa pegang telingamu nggak? Ah, sudah besar. Wah, anak papa sudah besar. Lihat, dia sudah bisa pegang telinganya dari atas kepala. Jadi, saya melihatnya begini. Nanti kalian perhatikanlah, iklan rokok zaman saya. Iklan rokok itu dulu adalah rokoknya dikatakan misalnya isinya nikotinnya berapa segala macam. Tapi belakangan iklan rokok, kayak dulu ya, how low can you go? Ini ngomong apa sih? Ini pengalaman. Asiknya rame-rame. Nah, jadi coba kita relasikan dengan generasi ini. Mereka tuh butuhnya bukan cuma pengetahuan. Dia tahu Yesus Tuhan, tetapi bagaimana membawa dia menyadari Yesus tuh Tuhan atas studimu. Yesus tuh Tuhan atas pengalaman-pengalaman hidupmu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi kadang-kadang Alex suka mikir gini ya. Mungkin tidak ada yang terlalu berbeda. Karena apa? Injilnya sama. Yang berbeda mungkin penyampaiannya. Jadi kalau dulu kita cuma pikirin penginjilan hanya menyampaikan sekedar kebenaran-kebenaran aja ya. Sekarang mungkin kita mesti tambah dengan penghayatan kepada pengalamannya supaya dia tahu yang disampaikan itu sesuatu yang bisa berlaku juga buat hidup dia. Makanya nanti kalau udah belajar teori ini kita bisa pikir gini, gimana penginjilan secara epik? Bagaimana pemuridan secara epik gitu ya? Nah, ini experiential yang pertama. Yang kedua, partisipatori. Partisipatori itu apa maksudnya? Kita mengundang partisipasi dari orang-orang itu. Memang di dalam generasi yang lalu, penyampaian itu selalu satu arah. Jadi biasanya kalau dulu modelnya adalah saya sumber, kalian belajar dari saya.
Nah, kadang-kadang banyak anak-anak zaman sekarang malas kelompok kecil. Kenapa? Karena di kelompok kecil itu dia cuma datang dengar gitu ya. Apalagi sekarang online ya. Jadi kalau kalian bilang, aduh anak-anak ini nggak suka kelompok kecil online. Jangan-jangan kamu membuatnya jadi pendengar. Padahal, kalau kalian lihat sekarang ya, kalian sendiri di generasi ini, kalian bisa belajar sesuatu itu bukan dengar dari orang, tetapi kalian bisa googling kan? Makanya kalau dulu sumbernya itu satu, saya sampaikan ke yang lain. Sekarang ini generasi yang suka participatory. Mau ikut memberikan isi, content provider. Jadi coba pikirkan kelompok kecil yang di dalamnya saya juga melibatkan adik-adik kelompok kecil saya. Jadi bukan saya yang kamu semua anak-anak kelompok kecilku, kalian belajar dari saya. Mungkin anak-anak akan bosan, tetapi kalau misalnya begini, boleh nggak hari ini saya juga mau belajar dari kamu. Jadi mereka tahu, oh kelompok kecil itu, kakak itu juga mau dengar dari saya, mau belajar dari saya diajak berpartisipasi. Jadi jangan bilang kelompok kecil sekarang lagi online nih, anak-anak pada bosan. Jangan-jangan yang bikin bosan kamu. Kenapa? Karena ini generasi yang suka berpartisipasi, lalu kamu bilang sekarang kamu dengar ya, kakak khotbah. Jadi ini kadang-kadang jadi menarik juga. Partisipatori ini katanya kalau kita lihat termasuk di model-model sekarang. Wikipedia itu, bayangkan kamus yang modelnya Wikipedia, semua orang bisa jadi kontributor. Jadi bukannya Wikipedia menyampaikan, tetapi semua orang bisa berpartisipasi. Makanya jangan percaya 100% Wikipedia. Banyak berita hoax juga di situ. Karena kayaknya itu, setiap orang bisa berpartisipasi. Tapi semangat generasi ini untuk berpartisipasi, itu penting kalian hayati. Selanjutnya, image driven. Ini generasi yang suka dengan gambar. Suka dengan cerita. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan menjelaskan sesuatu, mungkin kita mesti sertai dengan cerita, kita berikan gambaran. Makanya kalau lihat teman-teman yang sekarang punya kemampuan dasar untuk bikin desain dan segala macam, itu pernah nggak bisa lihat gini ya? Beberapa kali nih, Kak Alex coba bandingkan. Saya posting tulisan, kadang-kadang kutipan gitu ya. Dan saya posting gambar yang bermakna, itu jauh lebih banyak anak-anak di Instagram like gambar. Kalau itu generasi sekarang. Dibanding kutipan yang cuma kalimat-kalimat, kata-kata saja ya. Makanya kalau lihat di website atau di IG Perkantas, itu kadang-kadang saya dulu bikin SMS ya, semenit menikmati sabda. Saya waktu bikin SMS itu, teman-teman lihat, yang like itu mentok-mentok 100-200 orang. Tetapi begitu kita mulai posting yang namanya komik di IG Perkantas, itu yang nge-like 300, 400. Kadang-kadang saya pikir, ya ampun, saya udah rekaman begitu ya. Bukannya berarti itu nggak penting. Tetapi saya melihat bahwa ini generasi yang lebih relate bukan hanya dengan teori, tapi dengan gambar. Metafora, dengan cerita. Dan ya yang terakhir adalah ini generasi yang senang connected. Connected itu gimana? Saya senang terhubung satu sama lain. Gimana terhubungnya? Unik juga, ini generasi yang individual tapi connect. Mau connect satu sama lain. Sehingga nah, contoh-contohnya sebenarnya ya kalau Bapak Leonard Sweet menyimpulkan, dia bilang sebenarnya Yesus itu epic loh. Jadi ini epic bukan buat generasi ini. Yesus sendiri epic. Dia kasih contohnya begini. Lihat, Yesus mengundang murid-muridnya masuk ke dalam pengalaman, bukan cuma pengetahuan. Yesus mengundang murid-muridnya masuk dalam pengalaman. Lalu Yesus membawa murid-muridnya itu merasakan bahwa mereka pun juga ikut mengambil keputusan dalam kelompok itu. Jadi ownership-nya bukan hanya pada Yesus, tetapi bersama. Menarik ya? Dan Yesus juga image driven. Kadang-kadang kalau Yesus kasih gambaran, kerajaan surga itu seperti seorang yang pergi kemana. Yesus bercerita dengan imagery, dengan image, pakai story. Yesus nggak bilang kerajaan Allah adalah kerajaan yang begini, begini, begini. Enggak. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang menemukan harta di ladang. Lalu kemudian dia menjual segala yang dimilikinya dan membeli ladang itu. Lihat ya, Yesus menjelaskan dengan
image, dengan imagery, dengan cerita. Dan Yesus pun mengizinkan terjadi frustasi di antara para murid. Tetapi dengan frustasinya murid itu kadang-kadang terjadi connection. Lalu terjadi dialog di antara mereka. Jadi menarik tuh, Yesus tidak hanya membawa muridnya kepada dirinya, tetapi kepada komunitas. Connected one another. Nah, teman-teman coba pelajari ini ya. Saya mungkin nggak punya teori gimana-gimana, tapi malam hari ini Kak Alex cuma mau ingatkan begini. Kita melayani generasi yang berubah. Kadang-kadang kita capek, kita rasa, aduh bagaimana ini anak-anak, bagaimana penginjilan zaman online. Kak Alex nggak bisa kasih tahu apa-apa. Penginjilan zaman online adalah, pertama kamu pemberita Injil, kamu tahu Injilnya, lalu kamu cobalah gunakan berbagai pendekatan ini untuk mengemas berita Injil itu bagi generasi ini. Contohnya gimana? Saya kadang pikir gini loh teman-teman ya. Kita yang Kristen malah nggak pakai hal-hal ini. Siapa yang pakai hal-hal ini? Loh, yang pakai hal-hal ini kok justru media sosial. Semua teori epik ini ada di media sosial. Kenapa anak sekarang suka IG? Karena di IG itu mereka tuh kayak mengalami sesuatu. Lalu IG kemudian punya story ya. Perhatikan semua platform sekarang bikin story. Ada Insta Story, ada WA Story, ada Line Story. Kalau Line Story namanya timeline. Kalau WhatsApp Story namanya status. Kalau Insta Story ya IG Story gitu ya. Kenapa? Karena ini generasi yang ingin bercerita. Lalu kemudian lihat pertambahan betapa banyaknya stiker sekarang. Kalian lihat nggak tuh? Banyak banget ya stiker ya. Stiker-stiker nambah terus. Terus kemudian anak-anak senang. Jangan lupa tag aku ya, tag aku. Kenapa ada fitur bisa nge-tag orang? Karena ini anak-anak yang ada dalam generasi yang mau terkoneksi. Satu waktu ada PKK bilang begini, aduh Kak Alex, anak-anak tuh nggak mau sharing. Kalau ditanya, sharing dong, diam. Sharing dong, diam. Dia bilang, terus bagaimana? Saya bilang, kamu mesti pikir gimana nolong mereka sharing. Nah ini contohnya kan Kak Alex pernah juga minta, coba teman-teman gambarkan perasaanmu dalam 1 minggu ini. Ini generasi yang berbicara lewat image. Coba pilih 2, yang mana yang paling gambarkan kamu. Wah langsung tuh, 1 sama 3 Kak, 1 sama 2, 6 sama 7. Nah begitu dia sudah cerita 6 sama 7, kita tanya, kenapa pilih nomor 6? Baru dia cerita. Tapi kalau kita PKK yang ya, teman-teman ada yang mau sharing? Silahkan, saya tunggu ya. Kalau nggak ada yang sharing, saya tunggu tutup. Gimana kita nggak belajar membaca bagaimana ajak mereka terlibat? Saya ingat walaupun PKK saya PKK jadul, tapi dari dulu kami di kelompok kecil itu bukan kelompoknya dia, itu kelompoknya kami. Jadi dia selalu bilang begini, kita dibagi tugas, saya masih ingat tuh. Minggu depan kau datang bawa pokok doa ya. Kau cari pokok doa dari sekolah lain. Kau cari pokok doa dari kakak-kakak mungkin. Jadi waktu itu kita dapat. Terus itu saya cari dari SMA mana misalnya. Teman saya cari dari SMA mana. Jadi saya itu pengen datang kelompok kecil. Karena saya juga akan menyampaikan sesuatu yang jadi tugas saya. Jadi bukan saya datang, kakak saya datang, saya bejana kosong, isilah aku. Jadi itu ini kelompoknya karena kakaknya mau khotbah, dia khotbahin kita semua dengar, matiin cam aja, terus pura-pura tidur-tidur. Aduh, sudah nih kakak, kapan dia berhenti bicara, gitu ya. Gimana kita menjangkau generasi ini? Kita perlu berpikir serius, melihat mereka, dan kemudian kita bawa mereka untuk kenal Tuhan, ya. Jadi mungkin saya berhenti dulu sampai sini. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing. Jadi saya tidak punya tips khusus gimana penginjilan zaman online ya. Kalian yang mesti mikir, ini generasimu. Kalian akan berpikir apa yang kamu mau sampaikan. Dan belajarlah menyampaikannya dengan bahasa yang kamu pakai. Dan generasi ini pakai. Ya, silakan. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan. Dari apa yang telah Kak Alex sampaikan tadi, teman-teman boleh menggunakan fitur kolom chat ataupun raise hand supaya lebih teratur. Silakan teman-teman.
Untuk bertanya mengenai tadi Silakan. memahami penerima Injil. Nah, bagaimana kita sebagai yang menyampaikan tuh punya hati yang lebih peka atau dapat membaca situasi ketika yang menerima Injil nih sedang dalam situasi apa, sehingga apa yang kita sampaikan tuh relate ke dia begitu. Lebih dapat memahami dan mengenali. Nah, baik. Thank you ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya punya satu gambar. Kalian mungkin lebih bisa ngerti pakai gambar ya. Ini gambar saya yang saya mau kita coba lihat. Kalimatnya, gospel travels at speed of relationship. Jadi Injil itu bisa begitu cepat tersampaikan dengan relasi. Jadi apa yang ditanyakan barusan saya pikir itu memang jadi kecenderungan kita. Kadang-kadang kalau kita mau memberitakan Injil, karena kita dilatih dengan berbagai metode, saya tidak menyalahkan metode, tetapi kadang-kadang kita lihat begini. Begitu kita datang, karena metode ajarin kita, harus sampaikan ini, harus sampaikan ini. Jadi kita kadang-kadang tidak mau dengar cerita orang itu. Saya datang dengan, pokoknya kau harus dengar saya. Ya, ini ya. 1. Semua manusia berdosa. 2. Kita tidak belajar untuk dengar kebutuhan mereka. Jadi kalau tadi ditanya, bagaimana Kak kita tahu kebutuhan mereka? Sudah berapa lama kamu ngobrol sama mereka? Kadang-kadang jadi gini ya, jangan merasa kita juru selamatnya. Kita perlu lebih slow down mungkin untuk penginjilan kita, pemuridan kita, yang benar-benar berelasi dengan anaknya. Bagaimana saya tahu dia punya kebutuhan apa? Bagi saya, sudah berapa lama kamu punya investasi waktu dengan dia? Apakah nama dia muncul dalam doamu? Apakah kamu memang secara rutin kontak dia? Kalau kamu kenal dia, dia sering update di media sosial. Apakah kamu belajar membaca status-statusnya? Jadi kenal itu nggak ada yang langsung. Nah, apalagi lagi online begini. Wow, tambah susah kenalnya. Makanya mungkin kita mesti mengubah berbagai pendekatan kita yang dulunya saya datang, kau dengar. Jadi kadang-kadang kita nggak mau dengar ceritanya dulu, tapi saya harus sampaikan Injil nih. Kenapa? Saya dilatihnya begini. Mulai dengan Allah, manusia, anugerah manusia, Allah Kristus. Jadi kadang-kadang kita punya agenda terlalu banyak sampai kita nggak membangun relasi yang cukup dalam. Itu mirip kayak pertanyaannya begini. Kak, bagaimana pacaran? Kalau saya suka pacaran sama dia, bagaimana pacaran? Itu nggak ada teorinya. Bagaimana saya kenal pacar saya? Makin sering kamu habiskan waktu sama dia, kamu makin kenal dia. Tapi kalau nggak pernah habiskan waktu, jangan mimpi kenal dia. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi saya juga ingatkan itu penting untuk teman-teman pikirkan. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Jawabannya. Ada yang lain? Kakak yang lain saya persilakan. Mungkin kalau malu-malu untuk bersuara bisa menggunakan fitur kolom chat. Boleh saya kasih contoh satu lagi kalau... Oh, ini sudah ada yang tanya. Silakan, Carolina. Iya, saya ingin bertanya dari Iya. perspektif sebagai seorang mentor atau PKTB gitu Kak. Iya. Di konteks seperti ini terkadang karena banyak kendala itu bagi saya itu bisa seperti menurunkan semangat untuk penginjilan itu sendiri Kak. Jadi bagaimana caranya untuk dari PKTB-nya sendiri atau pemimpinnya dia bisa tetap bertahan dan maksudnya dia bisa tetap memiliki semangat itu Kak. Baik. Kalau sudah bicara masalah semangat, sebenarnya itu bukan masalah pandemi nggak pandemi ya.
Kalaupun lagi nggak pandemi, kamu punya anak kelompok kecil yang dikontak nggak bisa, diajak ketemu nggak bisa, itu juga menurunkan semangat. Tapi memang disinilah pentingnya kita punya komunitas yang saling mendukung, saling mengingatkan. Inilah pentingnya kita tetap pelihara relasi dengan Tuhan. Karena saya pikir nggak ada cara lain ya. Kita mesti belajar untuk terus bergantung sama Tuhan. Makanya relasi pribadi sama Tuhan itu sebenarnya sumber kekuatan dan semangat kita. Lalu belajar dari teladan-teladan yang juga bisa kita pelajari. Sebenarnya saya banyak belajar dari Paulus ya. Paulus itu kan tidak ketemu sama jemaat. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir Paulus itu kalau mau bicara lebih turun semangat, dia pasti lebih turun semangat begitu ya. Zaman itu kalau kirim surat itu butuh waktu berbulan-bulan baru suratnya sampai. Jadi kalau dia tanya apa kabar, nah nanti dari bulan berapa baru dikirim lagi kabarnya ke sini begitu. Tapi kenapa Paulus bisa begitu semangat ya? Bagi saya yang jelas adalah bukan situasi yang mempengaruhi semangat dia. Nah ini kita mesti belajar rahasia kehidupan rohani seperti ini. Ini nggak mudah ya. Karena kita ini kan generasi yang sebenarnya sangat ditolong dengan kenyamanan situasi. Jadi baru wifi mati, baru kuota habis, langsung semangat menurun. Paulus itu kan, ya situasinya apa? Lebih parah dari kita, di penjara, dibelenggu katanya. Tapi kok dia bisa tetap bikin surat yang indah ya? Beberapa surat-surat Paulus itu datangnya dari penjara. Surat Filipi, surat Efesus. Itu Filipi bahkan lebih gila lagi. Filipi itu dia bilang bersukacitalah. Wih, ini orang lagi dalam penjara kok bilang bersukacitalah. Tapi itulah, makanya kita selalu kalau bicara Filipi, sukacita sejati tidak tergantung kondisi. Wah, itu gampang dihotbahkan tapi sulit dihidupi. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar dari tokoh-tokoh. Kadang-kadang bandingkan kesulitanmu sama kesulitan Paulus supaya kita agak malu sedikit ya. Paulus itu kirim surat belum tentu dibalas. Kita ya kirim WA, puji Tuhan lah. Walaupun slow respon, tapi kita bisa lihat. Dia tadi, padahal dia 15 menit yang lalu baru online gitu ya. Jadi kita kan bisa langsung tahu lah kabarnya. Dia baca yang lain, dia sengaja nggak baca punya saya. Tapi kan paling tidak tahu ya. Waktu itu Paulus nggak pernah tahu dia kirim, nggak tahu kapan sampai lagi suratnya. Jadi memang ya, kalau mengalami patah semangat segala macam itu real, tapi ya jangan berhenti di situ. Bangkitlah. Ayo, kita bangkit lagi. Karena kalau engkau berhenti, engkau kehilangan semangat, gimana siswanya gitu ya, padahal mereka butuh dengar berita Injil. Mungkin itu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang lain? Ada Kak dari Kamila. Silakan Kamila. Silakan. Baik, shalom Kak Alex. Shalom. Jadi saya akan bertanya. Kebetulan pertanyaan saya ini juga pernah saya sharing atau diskusikan dengan rekan TPS. Iya. Jadi kami kan sekarang sebagai mahasiswa kan Kak. Jadi kami juga maksudnya melakukan penginjilan di adik-adik siswa, tapi kami juga berpikir untuk menginjili teman-teman mahasiswa. Betul. Jadi pernah mencoba, tapi kami kalau misalnya kayak saya sendiri kayak kendala ini kayak untuk kendala untuk menginjili teman siswa, karena kayak teman-teman maksudnya kan kayak tadi inti dari untuk bisa menginjil kan yang penting relasinya dulu gitu, bisa saling kenal, dan kita sudah saling kenal gitu. Nah kadang dalam tahap pengenalan itu yang buat kayak kenapa harus ini memberitakan Injil kalau diri sendiri, kalau misalnya kayak lu sendiri belum
kadang masih jatuh dalam dosa gitu, itu kadang kayak menurunkan rasa percaya diri untuk memberitakan Injil gitu. Misalnya kita dalam studi kayak masih sering gagal, sering terlambat masuk atau kayak nyontek dan sebagainya. Nah itu kan kadang menurunkan rasa percaya diri, tapi kan memang harus belajar untuk, maksudnya harus bertumbuh, harus belajar untuk kita juga harus istilahnya harus benar-benar bisa jadi teladan. Dan kira-kira menurut Kak Alex itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Nah, ini saya mau share screen lagi ya. Untuk mungkin ini yang saya lagi coba pikirkan. Bagaimana dengan pendekatan epik tadi? Dengan pendekatan epik itu kita bisa belajar penginjilan yang epik. Jadi ini metode training. Jadi gini, kadang-kadang kita punya metode-metode penginjilan itu terlalu metodologis. Jadi kita langsung bayangkan, saya mesti bicara ini, saya mesti bicara itu. Nah, yang kalian lihat di depan ini sebuah pendekatan penginjilan. Saya lebih senang pakai istilah pendekatan penginjilan. Di dalam pendekatan penginjilan ini sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, apa sih penginjilan itu? Penginjilan itu kan sebenarnya saya sedang menyampaikan cerita saya dengan Tuhan yang mengubah saya kepada teman saya, supaya dia pun kenal Tuhan yang bisa ubah dia. Jadi kan sebenarnya kalau kita nikmati seperti ini, penginjilan itu jadi nggak sulit. Jadi apa yang kau alami sama Tuhan? Nah, makanya dalam pendekatan ini tetap sih dia minta kita untuk melakukan kayak kalian kalau pernah belajar EE ya. Kalau saya pakai pendekatannya gini, kita mesti sadar. Nah, kesadaran ini penting nih. We are on a journey. Jadi pengalaman Mila tadi waktu bilang, aduh Kak, kita pun masih suka gagal. Itu karena kamu pikir kamu harus lebih baik dari dia, barulah kamu bisa memberitakan Injil. Tetapi kalau kita melihat pendekatan ini, tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Kita sedang sama-sama dalam perjalanan. Jadi sebenarnya kita tidak sedang menceritakan keberhasilan kita. Saya sudah tidak nyontek. Bukan berarti itu akan meneguhkan berita Injil. Tetapi bukan itu beritanya. Kadang-kadang kita pikir itu beritanya. Karena teman kita akan bilang apa? Allah, lu sendiri masih jatuh nyontek-nyontek, tapi lu bicara Yesus-Yesus. Lalu kita pikir beritanya itu kejatuhan kita. Bukan itu kan beritanya. Kejatuhanmu bukan beritanya. Beritanya itu Yesus. Jadi, nah saya ingin katakan begini. Kalau hidupmu baik, hidupmu kudus, itu akan meneguhkan beritanya. Tetapi, jangan dibalik. Kalau saya belum hidup benar dan kudus 100%, maka saya nggak bisa beritakan beritanya. Saya pikir kita sudah mulai rasa sombong, karena kita pikir kitalah beritanya. Nah, ini makanya tadi Kak Alex pikir, dari awal kita mesti tahu beritanya apa. Nah, kalau kita sama-sama dalam perjalanan, kamu nyontek, masih nyontek. Beberapa kali berjuang, nyontek lagi. Tapi kamu tahu nggak seperti itu, maka apa yang kamu ceritakan sama dia? Harusnya kau ceritain, aduh, kalau dia bilang, lu sendiri nyontek. Iya nih, aku masih nyontek. Yuk, kita berjuang sama-sama yuk. Kita lihat Tuhan Yesus ya. Jadi bukannya gini, kalau saya sudah nggak nyontek, barulah Tuhan Yesusku berhasil. Saya pikir jadi kayak beritanya kok kita yang juru selamat. Nah, jadi makanya dalam pendekatan ini, kita coba lihat cerita kita. Coba susun ceritamu. Jadi pertama kan ceritamu sama Tuhan. Nah, ceritamu sama Tuhan, nah ini mesti dilatih nih ya. Kalau kayak EE itu setiap kita harus bikin kesaksian pribadi kan. Ini ya kalimatnya. Our testimony is how the power of the gospel has worked in our life. Jadi kamu bisa cerita apa? Dulu saya itu memang kalau nyontek tidak ada rasa bersalah. Sekarang saya memang masih kadang-kadang nyontek. Tapi aduh, hatiku itu rasa bersalahnya besar sekali. Kenapa? Karena saya sudah tahu kebenaran.
Kau masih nyontek, saya masih kadang-kadang jatuh dalam nyontek. Tapi kau punya rasa bersalah atau tidak? Jadi sebenarnya kita bukan ceritakan saya sudah selesai dengan nyontek. Teman-teman, saya bukan berkata kita tidak harus berjuang berhenti nyontek. Tetapi dalam hidup, kita belum sempurna. Ada saja kejatuhan-kejatuhan kita yang saya nggak mau kalian punya pemikiran gini. Harus sempurna dulu saya, baru saya bisa beritakan Injil. Saya pikir kita sudah kehilangan cerita Injilnya. Jadi kita mesti mulai dengan coba susun hidup lama sebelum mengenal Yesus. Bikin satu paragraf ceritamu. Gimana hidup lamamu sebelum kenal Yesus? Momentum kapan kamu terima Yesus? Lalu bagaimana hidup barumu setelah kenal Yesus? Nah, kalau kalian sudah menyusun cerita ini, nah kadang-kadang saya pikir coba posting di IG-mu. Itu kan membuat orang yang membaca, misalnya gini. Nyontek dulu merupakan kesukaan bagiku. Setiap kali nyontek aku rasanya bangga ketika nilaiku bagus. Nyontek dulu menjadi satu kebiasaan yang aku lakukan tanpa rasa bersalah. Tetapi saya ikut sebuah acara. Nggak usah kita bilang saya ikut KKR atau apa. Momen ketika terima Yesus kita bisa aja cerita. Tapi waktu saya mengikuti sebuah acara atau waktu saya bicara dengan seorang kakak, dia memberitahukan kepadaku bahwa kehidupan yang melakukan itu kecurangan bukanlah hidup yang sesungguhnya. Jadi nggak usah terlalu Kristen diceritakan. Kamu bisa ceritakan sehingga siapapun yang baca kisahmu akan bisa, wow, dia dulu kayak gini. Terus kemudian dia alami sebuah perjumpaan. Kamu bisa bilang, ya saya ketemu seorang kakak atau saya ikut sebuah acara. Disitulah saya makin sadar ternyata hidupku tidak boleh hidup dalam kecurangan. Sekarang pun saya masih beberapa kali jatuh dalam kebiasaan itu. Tapi saya bukan lagi seperti dulu karena saya mau bangkit. Maukah teman-teman ikut bangkit bersama saya? Yuk saling mendoakan. Terus bikin apa itu kalau itu yang di IG, maukah engkau bikin pertanyaan, question. Jadi itu kan kamu bikin cerita, undang partisipasi orang, dan kamu tidak sedang menempatkan aku sangat kudus, aku sudah tidak melakukan semua dosa. Dan ketika kamu dengar cerita adik kelompokmu, mungkin kamu bisa coba pakai pendekatan ini. Apa sih hidup lamamu, Dek, yang kau rasa sangat menyedihkan? Iya, Kak, saya masih hidup nyontek. Kira-kira gimana caranya merespon? Di dalam pendekatan EE, ada pendekatan yang namanya kita menyamakan diri. Jadi misalnya kalau lihat orang yang jatuh nyontek ya, iya, Kak, ini anak KTB ya, adik-adik. Saya masih nyontek, Kak. Kamu harus bilang apa? Bisa kamu bilang gini, wah, saya juga dulu persis sama kayak kamu. Tapi setelah saya ketemu seorang kakak, namanya Kak Ega, dia cerita tentang hidup yang harus berubah. Sejak itu, saya nggak mau lagi nyontek. Boleh nggak saya cerita apa yang Kak Ega cerita kepada saya? Jadi teman-teman, kemaslah ceritamu. Lalu lihat cerita orang. Saya pernah punya cerita nyontek. Sekarang dia nyontek. Gabungkan cerita kalian. Di dalam terang Tuhan. Saya juga dulu nyontek. Jadi kadang-kadang jangan gini. Saya nyontek, Kak. Ih, dalam nama Yesus berhenti kau. Salib kau ya. Kita selalu menempatkan diri lebih dari orang. Dan itu bagi saya menghalangi sebenarnya kita membawa orang melihat cerita Allah. Yang kamu harus saksikan adalah Allah yang sekarang telah mengubah hidupmu, belum sempurna, tetapi engkau sedang terus diubahkan. Nah, itu cerita. Penginjilan itu sebenarnya kita tidak sedang menghafal metode, tapi alami. Ini pengalaman dan mungkin ini lebih connect dengan generasi ini. Ya, sorry ya saya jadi jelasin ini karena sebenarnya ini ada satu training lain ya, kayak training belajar cerita. Kalau orang cerita kejatuhan, kita connect sama dia. Kak, saya masih suka pornografi. Terus kau bilang, tapi kan Kak Alex saya nggak ikut pornografi. Saya bukan dosanya itu. Mungkin kau bilang, wah, Dek, dulu kakak juga dengar ada satu kesaksian. Wih, dia juga lebih porno dari kau, Dek. Tapi, nah kita kan bisa ceritakan ya.
your story, other people's story. So, we are sharing our stories with God. Bayangkan kalau itu yang terjadi, maka betapa banyaknya cerita-cerita yang kita dengar, kita bisa bawa kepada Tuhan. Nah, mungkin itu tips dari saya kali ya buat Mila dan teman-teman sekalian. Thank you. Siap, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Iya, silakan, Dek. Kadang Kak, yang saya rasakan kayak ketika kita benar-benar menghidupi Injil, antara teladan dan perkataan itu kayak benar-benar kita lakukan, ada orang-orang yang justru mereka melihat kita itu seperti seorang yang terlalu suci, kudus, Pak. Akhirnya orang-orang malah menjauh dari kita. Pada saat kita berusaha untuk mendekati mereka, ngobrol, menceritakan tentang yang kayak tadi Kakak bilang, yang history itu, pengalaman-pengalaman kita, orang-orang justru rasanya kayak mereka merasa apa ya, justru minder gitu Kak dengan kita. Menurut Kakak itu bagaimana gitu? Iya, tentu tidak gampang dan tidak mudah ya. Apalagi kalau kalian lihat konteksnya 1 Petrus 2 tadi itu, sebenarnya mereka dalam penderitaan. Ada orang-orang yang tidak suka. Yang lucunya gitu ya, malah nggak suka dengan orang Kristen, bukan karena hidup orang Kristennya jelek, tapi karena hidupnya baik. Nah, itu bukan baru sekarang, dari dulu ada seperti itu. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya pikirkan kita juga berjuang ya, berjuang membangun relasi. Mungkin kalau saya boleh kasih pendekatan ya, khususnya buat kita yang ada di dunia kampus, dunia kuliah, dunia mahasiswa, dan juga dunia siswa, teman-teman akan bersahabat dengan orang itu cukup lama. Oke? Kalian akan ketemu mereka cukup lama. Nah, mungkin ya, kalau saya boleh kasih usul, biarlah mereka tahu kamu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bagaimana taunya ya tergantung, bisa dari segala hal. Tetapi, nah ini yang mungkin kita perlu ubah. Coba spend lebih banyak waktu mendengar mereka ketimbang buru-buru menginjili mereka. Maaf, kesannya kok kayaknya Kak Alex nggak melihat ini berita penting sekali disampaikan sekarang. Tapi mungkin nggak ya kamu ketemu mereka 1 bulan, coba kamu jangan ngomong, biar aja mereka yang ngomong, cerita. Supaya kamu memang benar-benar dengar cerita mereka. Ini yang kadang-kadang saya lihat buat kita anak Tuhan. Karena kita rasa sudah dalam Tuhan, kita rasa segala macam. Kita tidak mau dengar cerita orang, kita langsung bilang jawabannya Yesus. Apapun kalau kau nggak datang sama Yesus. Jadi itu yang bikin orang tambah lama, tambah jauh. Boleh nggak penginjilan kita dengan kita diam dan hadir bersama mereka, itu sebuah langkah awal kamu kenal mereka, kamu dapat kepercayaan mereka, mereka berani cerita hidupnya lebih detail sama kamu, dan akhirnya, ya tentu bukan berarti lalu dia nanti nggak lihat saya Kristen sungguh-sungguh. Bagi saya nggak, biar aja tunjukkan kesungguhanmu, tetapi belajar untuk dengar cerita mereka. Karena kalau dia nggak didengar ceritanya, saya agak takut koneksi nggak terjadi, relasi nggak terjadi. Kalau relasi nggak terjadi, kamu mau nyampein apapun akan sulit. Nah, ini yang buat beberapa kali yang saya lihat juga ya. Ini khususnya buat beberapa keluarga. Saya nggak tahu di keluargamu ada atau tidak. Ada keluarga nggak yang pindah agama? Itu mesti bagaimana? Kadang-kadang saya bilang sama orang itu, ketimbang kamu sibuk. Karena misalnya, dia bukannya orang yang nggak tahu kebenaran kan. Ayo balik ke Kristen, balik ke Kristen. Tapi kalau dia misalnya sudah pindah, maka beberapa orang saya katakan pertama begini, kasihi aja dia, kasihi aja dia. Coba jangan dulu memberitakan apa-apa, kasihi aja dia. Ketika dia makin dikasihi, dia tahu bahwa ternyata kamu nggak memusuhi dia. Mungkin satu waktu nanti, ketika dia lihat di agama seberang dia tidak dapat apa yang dia cari, dia balik ke sini. Dia tahu ada kamu yang selalu mau dengar dia. Tapi kalau seluruh keluarga memusuhi, di sana tiba-tiba dia rasa, kayaknya enakan yang lama. Yang di sini juga semua musuhi dia. Saya pikir jadi nggak connect.
Nah, jadi saya kasih ilustrasi terakhir kali ya, maksudnya untuk jawaban pertanyaan ini. Pendeta Stephen Tong menggunakan pendekatan cerita tentang bakpao ya. Dia bilang gini, kalau misalnya, jadi ada penginjil lapar nih ya. Lapar, maaf ya buat yang belum makan ya, lapar. Lalu kemudian kalau bakpao di Cina itu kecil-kecil, bukan kayak bakpaonya Kupang gitu ya, yang besar-besar gitu ya. Roti babi dan apa begitu ya. Ini kalau bakpao di Cina tuh kecil-kecil. Dia bilang kemudian ada orang kasih sama penginjil itu. Dia makan 1, biasa. Makan 2, biasa. Makan 3, wih sudah mulai sedikit kenyang. Makan 4, tambah kenyang. Makan 5, kenyang sekali. Lalu pendeta Stephen Tong tanya, yang bikin dia kenyang bakpao keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau kamu jawab yang kelima, ya jangan lupa, yang bikin dia kenyang itu dari bakpao pertama. Coba bayangkan, mungkin kamu adalah, kalau orang terima Yesus, itu bakpao kelima. Terima Yesusnya bakpao kelima. Jangan-jangan kamu cuma bakpao pertama buat orang itu. Kak Alex kasih contoh. Saya beberapa kali pimpin KKR ya. Kalau pimpin KKR begitu, terus saya tantang, siapa yang mau terima Yesus? Oh, angkat tangan semua. Misalnya ada yang angkat tangan lah ya. Waktu saya lihat dia angkat tangan, dulu-dulu saya rasa, wow, puji Tuhan ya, Tuhan pakai saya. Tapi waktu saya sadari dengan cerita Pak Stephen Tong, saya mungkin cuma bakpao kelimanya. Siapa bakpao pertama orang itu? Mungkin papa mamanya dari keluarga Kristen. Siapa bakpao keduanya? Mungkin guru agamanya. Siapa bakpao ketiganya? Pendetanya. Siapa bakpao keempatnya? Mungkin teman baiknya. Saya itu cuma bakpao kelima yang bikin dia kenyang, tetapi kalau saya lihat perjalanan dia, bukan karena saya saja. Tuhan pakai orang-orang lain. Seringkali penginjilan yang ada di benak kita adalah bakpao pertama sampai kelima. Itu yang bikin kita rasanya sulit. Kita rasa kita yang harus penginjilan, kita yang harus tantang dia, kita yang harus. Jadi akhirnya kita jadi orang yang seolah-olah harus semuanya kita yang lakukan. Makanya saya sekarang lebih terbuka. Kalau orang itu sudah diinjili, dia belum terima Yesus, ya nggak apa-apa, berteman aja sama dia. Nggak usah lagi ngomong Kristen-Kristen dulu. Berteman aja. Untuk menolong dia menyadari bahwa kita tuh, kalaupun dia nggak terima Yesus, kita masih tetap mau temenan kok sama dia. Sebenarnya itu ada teorinya sih ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ngajar di STT, saya ngajar kuliah penginjilan. Ini teorinya. Namanya angle scale of step to Christ. Jadi kalau orang itu terima Yesus di nomor 10, tapi jangan lupa, orang nggak langsung ke nomor 10. Dia akan melewati itu. Nah, ini tahapannya mirip kayak tahapan kedekatan. Awalnya kayak orang asing, lalu kemudian jadi sahabat, nanti makin dalam jadi keluarga. Nah, kita itu seringkali merasa kita tuh semua nomor 10 yang sampai dia terima Yesus. Jangan-jangan, nah, waktu saya lihat hidup saya ya, siapa bakpao pertama saya ya? Ya pasti keluarga saya. Saya lahir di keluarga Kristen. Papa mama bawa saya ke gereja dari kecil. Jadi itu bakpao pertama. Saya kenal Tuhan tuh bukan, saya terima Yesus di sebuah KKR perkantas tadi kan saya cerita. Di sekolah saya. Tapi itu bakpao kelimanya. Bakpao keduanya saya ingat itu adalah seorang guru agama. Guru agama saya itu ini sekali gitu ya, deket gitu. Dan dia banyak cerita tentang Tuhan dan segala macam. Nah jadi teman-teman sadari aja. Jangan-jangan kita, kalau tadi misalnya, Kak, kita di deket, dia nggak mau deket sama kita segala macam. Ya mungkin kita terlalu merasa diri, kita mesti cerita semua. Dan kita bakpao ke-5 atau nomor 10. Kadang-kadang kita mesti slow down. Itu yang saya bilang tadi ya. Sahabatan aja dulu. Sahabatan aja dulu. Dari situ nanti waktu kamu sahabatan ya. Saya punya sahabat, dia lihat saya saat teduh. Dia bilang, ih kau pendeta ya. Jadi saya sudah dipendetakan sejak kuliah.
Teman saya bilang gitu, kau dasar, kau pendeta. Tapi kemudian saya tidak pernah bilang apa-apa. Saya cuma, oh ya, terus tiap kali dia cerita saya dengar. Terus lama-lama dia tambah percaya sama saya. Dan akhirnya saya lihat iya ya. Sampai sekarang saya lihat dia pun belum jadi Kristen ya. Dia masih di agama seberang. Tapi saya pikir Tuhan paling tidak percakapan kami dulu gitu ya. Itu sudah jadi satu bagian dalam perjalanan dia. Saya nggak tahu saya bakal keberapa buat dia. Kapan dia terima Yesus itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya telah Tuhan pakai dalam perjalanan dia. Nah maaf, mungkin itu ya. Jawabannya agak panjang. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Berarti kalau mau dibilang itu, yang penting itu adalah gimana kita bisa bangun trust lebih dulu gitu ya Kak? Karena Injil akan speed ketika ada relation dan trust. Jadi balik lagi, kalau kita tidak bangun itu, kita hanya mau penginjilannya, kadang-kadang berhasil. Saya nggak bisa tutup mata, Tuhan bisa bekerja. Makanya ada orang duduk sama orang nggak dikenal di bus, dalam perjalanan dari Kupang ke Timor Leste misalnya, dia bisa ngobrol, orang itu terima Yesus. Bisa begitu. Nah makanya dengar kalimat Kak Alex tadi. Buat kalian yang akan bertemu, khususnya mahasiswa-siswa, kalian akan ketemu orang yang sama terus kan? Jangan terlalu cepat langsung mengatakan harus terima Yesus. Karena buat orang tuh perjalanan buat dia. Gitu kali ya, Dek. Saya cerita satu lagi kali ya. Ada satu teman cerita. Jadi dia bilang gini, dia tetanggaan teman-teman. Jadi ini maaf ya ceritanya agak ini ya. Dia bilang kalau tadi angle step itu mulai dari 0, dia bilang Kak, tetangga saya itu bukan 0, minus malah. Jadi dia tetanggaan sama agama seberang yang radikal. Jadi bayangkan itu, tetanggaan Kristen sungguh-sungguh sama agama seberang yang radikal. Jadi boro-boro ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hilang kepalamu. Dia minus, bukan 0. Jadi kalau terima Yesus di nomor plus 10, ini anggaplah dia minus 10. Lihat Kristen maunya bunuh gitu ya. Nah, tetanggaan. Dia bilang, Kak, yang kami lakukan pokoknya kami tetap baik sama mereka. Iya dong, karena nggak mungkin beritain Injil langsung kan. Dia dari minus 10. Dia baik tetap sama tetangganya. Kadang-kadang kalau dia keluar kota, teman-teman, dia pulang bawain oleh-oleh buat tetangganya. Nah, waktu dikasih, tetangganya sih terima. Tapi besokannya dia ketemu yang dia kasih itu ada di tong sampah. Dibuang sama sebelah kali ya. Padahal itu bukan makanan yang haram. Tapi mungkin mereka nggak mau terima lah ya. Jadi poinnya dia nggak mau makan. Tapi puji Tuhan masih diterima ya. Jadi dia bilang, bayangkan Kak, anggaplah mereka minus 10 sama kami. Tapi mereka tetap baik. Tetap aja temanku bilang habis dibuang begitu, tiap kali saya pergi saya kasih lagi. Kadang-kadang dibuang pun terserah dia gitu ya. Nah, satu malam suaminya kena serangan jantung. Lalu kemudian yang punya mobil itu teman saya ini. Yang Kristen ini punya mobil. Jadi malam-malam dibangunkan. Nah, itu caranya Tuhan lah ya. Wah, dia antarlah pergi ke rumah sakit. Nah, puji Tuhan tertolonglah suaminya ini. Nah, teman-teman, peristiwa itu ternyata Tuhan pakai. Membawa orang itu dari minus 10, sekarang berpindah ke minus 7. Dulunya orang Kristen, bunuh, kafir, makanan dari dia haram. Sekarang dia mulai bisa dari minus 10 ke minus 7. Nggak semua kok orang Kristen kayak gitu. Teman-teman, itu penginjilan nggak? Beberapa orang dalam teori bilang itu belum penginjilan, karena itu masih pra-penginjilan. Tetapi bagi saya, banyak dari kita, mungkin Tuhan pakai pra-penginjilan buat orang tertentu. Bayangkan kamu punya teman yang bilang, semua orang Kristen tuh munafik. Tapi kamu berteman kepada dia. Jadi bayangkan dia mungkin minus 3, terus kemudian bisa berpindah. Paling tidak dia bisa lihat, ternyata nggak semua orang Kristen munafik. Saya punya teman namanya si ini. Dia nggak munafik loh. Minimal nanti pelan-pelan dia pindah. Jadi kadang saya pikir, jadi saya tanya, jadi sekarang
Iya Kak, kita kalau kasih makanan sekarang nggak pernah ketemu lagi di tempat sampah. Mungkin dia buang di tempat lain, tapi dia sudah terima. Tapi paling tidak pengalaman malam itu membuat dia berpindah dari -10 ke -7. Jadi sudah bisa penginjilan, masih belum. Makanya menarik sekali ya kalau kalian baca kitab 1 Petrus. Kalau kita belum bisa menginjili, kalimat Petrus adalah teruslah menabur kebaikan. Bangun jembatan, teruslah. Nah, jangan selalu di pikiran kita adalah harus PI dan harus terima Yesus saat itu juga. Saya pikir itu satu pemikiran yang takutnya membuat kita jadi merasa, makanya kita suka hitung-hitung berapa yang bertobat, berapa yang bertobat. Kenapa? Puji diri. Karena aku dia bertobat. Ketika engkau penginjilan, orang itu bertobat. Ingat, kamu mungkin cuma bakpao kelima. Ada bakpao-bakpao yang lain yang Tuhan juga sudah pakai. Nah, mungkin begitu ya, Dek ya. Ini jadi kayak kuliah di kampus ini. Kuliah penginjilan. 2 SKS kalau mau ambil ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik Kak Alex dan Baik. kakak-kakak semua, saya rasa untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini saya tutup sudah. Semoga kita semua dapat belajar banyak dari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi.